Perkenalkan, saya Yuswa Radarmo Utama akan menjelaskan tentang motor DC. Motor DC adalah jenis mesin listrik yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk gerakan putar. Prinsip kerjanya didasarkan pada interaksi antara medan magnet yang dihasilkan oleh stator dan arus listrik yang mengalir melalui rotor. Ketika arus mengalir, medan magnet terbentuk dan menghasilkan gaya elektromagnetik yang mendorong rotor untuk berputar. Komponen utama motor DC meliputi stator, rotor, komutator, dan brush, dan belitan kawat. Komutator dan sikat berperan penting dalam menjaga arah arus agar rotor terus berputar secara konsisten. Motor DC memiliki berbagai jenis seperti motor dengan brush, motor tanpa brush, dan motor servo yang digunakan untuk kontrol posisi presisi. Karena kemampuannya dalam mengatur kecepatan dan arah putaran dengan mudah, motor DC banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti kipas angin, alat bor, mainan elektronik, robotika, dan kendaraan listrik. Keunggulan utamanya adalah kemudahan kontrol dan respon cepat terhadap perubahan arus, menjadikannya pilihan ideal untuk sistem yang membutuhkan presisi dan fleksibilitas tinggi. Prinsip elektromagnetik. Elektromagnetik adalah inti dari cara kerja motor DC dalam mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Ketika arus listrik searah dialirkan ke kumparan yang berada dalam medan magnet yang dihasilkan oleh stator, maka akan timbul gaya elektromagnetik yang mendorong rotor untuk berputar. Fenomena ini dijelaskan oleh hukum Lorentz, yang menyatakan bahwa konduktor yang dialiri arus dan berada dalam medan magnet akan mengalami gaya. Berikut rumus gaya Lorentz. F sama dengan B kali I kali L sin theta. Hubungan arus medan magnet dan torsi. Dalam motor DC, torsi yang dihasilkan merupakan hasil interaksi antara arus listrik, medan magnet, dan konduktor pada lilitan. Ketika arus listrik mengalir melalui lilitan jangkar, timbullah gaya Lorentz akibat adanya medan magnet dari kutub motor. Bedanya gaya ini sebanding dengan besar arus dan kerapatan flux magnet yang memotong penghantar. Motor brush. Motor brush adalah salah satu jenis motor listrik arus searah atau DC yang memanfaatkan sikat atau brush dan komutator untuk menyalurkan arus listrik dari sumber ke lilitan jangkar. Prinsip dasar kerjanya mengacu pada hukum Lorentz, yaitu pengantar berarus listrik yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya mekanis. Struktur motor DC. Bagian-bagiannya ada stator, komutator, rotor, brush, dan poros, dan housing. Berikut keterangannya. Kelebihan motor brush. Desain sederhana dan biaya murah, karena hanya membutuhkan komponen dasar seperti stator, rotor, brush, dan komutator. Yang kedua, mudah dikendalikan. Yang ketiga, torsi awal besar. Yang keempat, mudah diperbaiki dan banyak tersedia. Dan kelima, cocok untuk aplikasi sederhana. Kekurangan motor brush cepat aus, akibatnya motor memerlukan perawatan rutin. Efisiensi rendah, akibatnya motor boros energi dan menimbulkan percikan dan bisi. Contoh aplikasi motor brush ada di mainan listrik, kipas angin, bor listrik, pompa air mini, motor starter, kendaraan bermotor, dan alat rumah tangga sederhana seperti blender, pengering rambut, dan mesin jahit. Mengontrol arah putaran motor. Pada dasarnya, mengubah arah putaran motor, hal yang perlu kita lakukan adalah mengganti polaritas pada brush. Dengan begitu saja, motor yang tadinya berputar maju akan berputar mundur. Namun, dalam penerapannya, mencabut kabel dari motor, kemudian menukarnya dan memasangnya kembali bukan suatu hal yang praktis untuk dilakukan. Maka dari itu muncullah rangkaian H-bridge.
H-bridge sendiri adalah rangkaian elektronika berbentuk huruf H yang digunakan untuk mengatur arah dan kecepatan motor DC. Rangkaian ini bekerja dengan membalik aliran arus sehingga motor bisa berputar maju atau mundur, serta dapat dikombinasikan dengan PWM untuk mengatur kecepatan. Selain itu, H-bridge berfungsi sebagai driver motor karena mampu menyuplai arus lebih besar daripada microcontroller. Kontrol arah putaran motor. Dengan mengatur arus, kita juga dapat menentukan arah torsi dikarenakan arus dan torsi berbanding lurus. Maka dari itu, jika kita membalikkan arah arus, maka torsi dihasilkan akan terbalik pula. Dengan prinsip inilah kita bisa mengatur arah perputaran motor. Kondisi yang pertama untuk mengalirkan arus dari kiri ke kanan motor, maka yang harus kita lakukan yaitu menutup saklar kiri atas dan kanan bawah, di mana dua saklar atas merupakan positif dan dua saklar bawah merupakan ground. Dengan itu maka motor akan berputar maju sesuai arah arus. Sebaliknya, untuk mengalirkan arus dari kanan ke kiri, maka yang harus dilakukan yaitu menutup saklar kanan atas dan saklar kiri bawah. Ini menjadikan arus mengalir dari kanan ke kiri motor dan torsi motor berputar mundur sesuai arus yang masuk. Kondisi yang tidak boleh dilakukan yaitu pada H-bridge menutup saklar atas dan bawah di sisi yang sama. Ini dapat menyebabkan konsleting yang dapat merusak komponen elektrik. Mengatur kecepatan putar motor menggunakan PWM. Kontrol kecepatan motor DC dengan PWM dilakukan dengan memberi sinyal berupa pulsa on-off berfrekuensi tetap ke motor, bukan tegangan analog yang berubah-ubah. Kecepatan motor diatur melalui duty cycle, yaitu perbandingan lama waktu on terhadap total periode pulse. Semakin besar duty cycle, semakin tinggi tegangan efektif yang diterima motor, sehingga putaran menjadi lebih cepat, sedangkan duty cycle kecil menghasilkan putaran yang lebih lambat. Metode ini efisien karena komponen pengendali hanya bekerja pada kondisi on atau off, sehingga energi yang terbuang menjadi panas dapat diminimalkan. Lalu lanjut ke kegagalan pada motor. Salah satu penyebab utama kegagalan pada motor DC brush adalah keausan sikat. Sikat karbon berfungsi mengantarkan arus listrik dari sumber daya menuju komutator sehingga lilitan armatur dapat bekerja. Namun karena sikat selalu bergesekan dengan komutator yang berputar lama-lamaan, material sikat akan terkikis. Keausan ini membuat kontak listrik menjadi tidak stabil, menimbulkan percikan, meningkatkan hambatan listrik, dan menyebabkan panas berlebih. Akibatnya, motor bisa kehilangan efisiensi, menimbulkan suara berisik, bahkan berhenti bekerja apabila sikat sudah terlalu aus dan tidak lagi menyentuh komutator dengan baik. Tips pemeliharaan motor. Saat arus melewati kumparan, maka akan terjadi pemanasan joule, yaitu kehilangan energi resistif yang akan menjadi panas pada kawat. Dengan itu maka kita harus mengawasi peningkatan panas kita karena ketika panas melewati suhu 150 derajat Celcius, maka insulasi kawat akan meleleh dan kumparan akan saling terhubung pendek mengakibatkan kerusakan pada motor. Tidak seperti motor brush yang menangani komutasi melalui kontak fisik yang ditentukan oleh rotasi, motor brushless mengandalkan elektronik yang dikendalikan oleh komputer. Untuk melakukan komutasi, maka dari itu kita tidak perlu khawatir mengenai kualitas komutasi kita yang menurun seiring berjalannya waktu. Cara brushless motor menghasilkan torsi yaitu menggunakan magnet permanen. Stator menghasilkan medan magnet berputar dari arus 3 fasa. Torsi terjadi karena interaksi medan magnet rotor dan stator. Sudut optimal medan magnet menghasilkan torsi maksimal. Torsi sebanding
dengan arus dan posisi rotor terhadap relatif terhadap stator. Berikut komutasi elektronik sensor versus sensorless. Pengaruh teknik PWM terhadap performa dan efisiensi. Pengaruh PWM terhadap performa dan efisiensi motor DC. Yang pertama, performa. PWM memungkinkan kontrol kecepatan motor yang halus dan presisi melalui pengaturan duty cycle. Proporsi antara periode on dan off dari sinyal digital. Dengan semakin besar duty cycle dengan rata-rata motor meningkat sehingga kecepatan motor bertambah. Teknik ini juga memungkinkan respon kecepatan yang linear dan dapat dikendalikan dengan baik. Lalu yang kedua ada efisiensi energi. PWM jauh lebih efisien dibandingkan metode kontrol dengan resistor. Karena transistor atau MOSFET hanya bekerja dalam keadaan on atau off. Rugi daya akibat panas dan gesekan dapat diminimalkan. Hal ini berdampak pada efisiensi daya yang tinggi, serta mengurangi panas berlebih dalam motor. Clark and Park. Transformasi Clark and Park adalah metode matematis yang digunakan dalam analisis serta kontrol motor listrik 3 fasa. Transformasi Clark mengubah besaran 3 fasa menjadi 2 komponen ortogonal dalam kerangka statis, sehingga sistem 3 fasa yang kompleks dapat direpresentasikan lebih sederhana dalam bentuk 2 sumbu. Berikut adalah konsep Space Vector Modulation atau SVM untuk kontrol presisi. Datasheet, berikut datasheet dari motor DC. Secara umum datasheet motor bisa kita bagi menjadi 2 dimensi, mekanis dan karakteristik elektromekanis. Datasheet ini akan menjawab apakah motor melakukan apa yang saya inginkan. Ini berisi spesifikasi yang nantinya menjadi pertimbangan untuk penggunanya. Feedback control. Konsep feedback control pada motor DC adalah suatu mekanisme pengendalian yang bekerja dengan cara membandingkan nilai keluaran aktual motor, seperti kecepatan atau posisi, dengan nilai yang diinginkan. Jika terdapat perbedaan atau error, sistem akan memberikan koreksi agar motor dapat mencapai kondisi yang sesuai dengan target. Salah satu metode yang umum digunakan dalam feedback control adalah PID. Regenerative braking. Regenerative braking adalah prinsip pengereman yang bekerja dengan cara mengubah energi kinetik kendaraan atau motor yang sedang bekerja atau bergerak menjadi energi listrik melalui motor listrik yang berfungsi sebagai generator. Pada saat pengereman, aliran arus dibalik sehingga motor tidak lagi mengonsumsi daya, melainkan menghasilkan energi listrik yang kemudian disimpan kembali ke sumber energi, misalnya baterai. Prinsip ini tidak hanya memperlambat gerakan motor atau kendaraan, tapi juga memanfaatkan energi yang biasanya terbuang menjadi panas pada sistem pengereman konvensional. Dalam dunia otomasi, industri regenerative braking bermanfaat untuk menghemat energi pada mesin yang sering melakukan siklus percepatan dan perlambatan, misalnya crane, elevator, atau konveyor, sehingga konsumsi listrik lebih efisien. Dengan pada kendaraan listrik, regenerative braking memperpanjang jarak tempuh dengan cara mengisi ulang baterai saat pengereman sekaligus mengurangi ketergantungan pada sistem rem mekanis, sehingga keausan komponen berkurang dan biaya perawatan lebih rendah. Dengan demikian, teknologi ini memberikan keuntungan ganda berupa efisiensi energi dan peningkatan umur pakai pada sistem. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.